Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Aulia Rahmat, 2. Haris Fathahilah, 3. Muhammad Hakim, 4. Ahmad Hafidnuddin. Kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi pasar di negara Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Fathahilah Wisanggeni dari kelas 11 MA Nurul Islam Tengaran. Saya dari kelompok 3. Di sini akan menjelaskan masalah dan solusi ekonomi negara Jepang. Jepang memiliki masalah ekonomi yaitu lemahnya upah belanja konsumen. Hal ini memecahkan rekor tumpukan uang tunai naik yang lebih tinggi. Maka itu menjadi masalah buruk perekonomian Jepang yang mengandalkan ekspor. Jepang mengandalkan ekspor untuk mempertahankan pemulihan sederhana dengan konsumen berjuang dengan upah stagnan. Jepang memiliki masalah ekonomi yang besar. Masalah ekonomi terbesar Jepang adalah terlalu banyak pendapatan yang mengalir ke perusahaan dan tumpukan uang tunai mereka. Dan tumpukan uang tunai mereka yang tidak produktif itu menjadi kendala utama untuk merevitalisasi permintaan konsumen. Nah, dari masalah di atas dapat kita ambil solusi dari permasalahan tersebut. Dari masalah ekonomi tersebut, Jepang memiliki solusi ekonomi yang dapat menyeimbangkan perekonomian negaranya. Salah satu solusinya adalah meningkatkan dan memakmurkan sistem ekonomi pasar yang telah diadoptnya dan diterapkan di negaranya. Mengapa demikian? Karena dalam sistem ekonomi pasar ini, aktivitas ekonomi dilakukan oleh setiap individu, yang artinya setiap individu memiliki barang termasuk barang modal yang luas dan bebas. Maka dengan ini dapat memperoleh laba sebesar-besarnya. Kemakmuran masyarakat terlihat jelas karena tidak ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Mengapa sistem ekonomi pasar menjadi solusinya? Karena dalam sistem ini pendapatan Jepang yang terlalu banyak mengalir ke perusahaan dapat berkurang. Dan dengan begitu pendapatan ekonomi pasar atau rakyat dapat meningkat dan menyeimbangi pendapatan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim Amri Lavino, kelas 10 MA Nurul Islam Tengaran, dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang alasan negara Jepang menggunakan sistem ekonomi pasar. Yang pertama, peranan pemerintah Jepang dalam perekonomian hanya sebatas pemberi kebijakan dan kegiatan perekonomian negara sangat diserahkan pada masyarakat. Yang kedua, masyarakat memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, perekonomian bertumpu pada sektor industri, sehingga setiap sektor akan bersaing secara bebas semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, Jepang memiliki modal yang besar dan SDM yang berkualitas, sehingga sektor ekonomi akan berjalan secara bebas dengan adanya kombinasi faktor produksi berupa lahan, modal, dan SDM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahmat Ilyas dari kelompok 3 akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dan sistem ekonomi. Ekonomi adalah cara di mana ekonomi bekerja. Misalnya cara menghasilkan uang dan penggunaan barang dan tenaga kerja. Ciri-ciri sistem ekonomi. 1. Metode kontrol atas faktor atau alat produksi. 2. Sistem pengambilan keputusan. 3. Mekanisme koordinasi.
4 sistem intensif, 5 bentuk organisasi, 6 sistem distribusi, dan 7 mekanisme pilihan publik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafiduddin, kelas 10, kelompok 3. Saya akan membacakan soal. Hal menarik apa yang dapat diambil manfaatnya belajar ekonomi? Bab masalah-masalah ekonomi. Dan jawabannya adalah inti dari masalah ekonomi, bagaimana cara mencapai pemakmuran masyarakat atau negara. Kemakmuran berarti terpenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Adapun masalah ekonomi ini dibedakan sesuai dengan 3 bentuk kegiatan yang dilakukan, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kekuatan dan kelemahan Jepang di bidang ekonomi. Setiap negara di bidang ekonomi tentunya pasti memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda juga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ekonomi Jepang, seperti judul di atas. Kekuatan ekonomi Jepang. Jepang menerapkan dan mengembangkan sistem Kaizen atau perbaikan berkelanjutan yang menghargai perbaikan dan perubahan kecil. Yang artinya dengan Kaizen ini Jepang percaya terhadap proses, walaupun proses itu perbaikan dan perubahan kecil tetapi secara terus-menerus. Yang kedua yaitu Jepang memiliki filosofi monozukuri, yang berarti memiliki semangat menciptakan dan memproduksi produk-produk unggul diimbangi dengan kemampuan untuk terus menyempurnakan proses dan sistem produksi di dalamnya. Yang berarti Jepang memiliki semangat untuk menciptakan produk, dan produk itu adalah produk unggul yang diimbangi dengan para ahli-ahli di bidangnya tersebut. Nah, setelah kita membahas kekuatan, selanjutnya adalah kelemahan ekonomi Jepang. Yang pertama yaitu membuka pasar asing. Apa yang dilakukan pemerintah Jepang saat ini yaitu membuka pasar asing untuk membeli saham perusahaan keluarga tampaknya sudah benar. Di satu sisi, hal ini berguna untuk menghindari adanya monopoli perdagangan. Tetapi, di sisi lain, hal ini dapat membangkitkan gairah investasi asing karena perusahaan-perusahaan besar yang biasanya merupakan usaha grup keluarga biasanya sangat potensial. Yang kedua adalah kontrol pemerintah terhadap perdagangan dan perindustrian yang dilakukan oleh MITI. Kontrol pemerintah terhadap perdagangan dan perindustrian yang dilakukan oleh MITI memberlakukan adanya penyeratan penggunaan teknologi di setiap perusahaan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari usaha monopoli dan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan. Dalam poin ini, yang menjadi kritik saya adalah keadaan ini memungkinkan adanya tindak korupsi di mana perusahaan-perusahaan besar bisa saja menyuap agar MITI dapat mengendurkan pengawasan mereka terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu hubungan erat antara pebisnis, birokrat, dan pemerintah sangatlah erat. Hubungan antara pebisnis, birokrat, dan pemerintah sangatlah dekat dan memiliki hubungan yang menurut saya sebagian besar merupakan simbiosis mutualisme. Logikanya, yang menjadi tonggak kemajuan Jepang adalah para pebisnis dan pemerintah serta birokrat. Tentunya membutuhkan sokongan dana yang tidak sedikit dalam melaksanakan kebijakan atau dana kampanye. Disinilah
kesempatan besar pebisnis untuk membackup para politisi dan birokrat untuk dapat memiliki hak dalam setiap keputusan. Kelemahannya, keputusan yang diambil kebanyakan membela kepentingan pebisnis tersebut dan mengesampingkan opsi-opsi lainnya. Selain itu, walaupun dapat dikatakan bahwa pemerintah Jepang sangat memperhatikan industri kecil, ada situasi di mana hasil produksi industri kecil tersebut tidak dapat disurvive dalam persaingan perdagangan dan perindustrian. Selanjutnya, yang keempat adalah persaingan perdagangan dan perindustrian. Hal ini menyebabkan pemerintah Jepang hanya memantau perusahaan perdagangan dan perindustrian yang besar, dalam artian memiliki hasil produksi dalam jumlah tinggi. Dan dengan itu perusahaan kecil kurang diperhatikan oleh pemerintah Jepang dalam bidang tersebut karena persaingan perdagangan dan perindustrian mereka yang kecil sangat kalah telak terhadap perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jepang. Yang terakhir yaitu industrial policy di Jepang. Dikarenakan industrial policy di Jepang begitu memproteksi para perusahaan maupun aktor dagang dan lebih menguatkan industri domestiknya. Hal ini memungkinkan terjadinya hambatan dalam masuknya pemain baru dalam pasar serta kartel-kartel di dalam sektor perekonomian yang kurang berkembang, seperti industri bahan kimia atau barang-barang konsumsi tertentu. Sekian dari kelompok 3. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.